Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Felicia Lili dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Andreas Yudi Wiyadi Okarem yang biasa kita sapa dengan Romo Yudi. Romo Yudi, apa kabarnya Romo hari ini? Sangat baik Bu Lili, semoga juga umat Allah dimanapun Anda berada, Anda juga dalam keadaan baik, bahagia karena berkat Tuhan Yesus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Yudi. Mari saudara-saudariku kita berdoa. Dalam nama nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami telah menjalani masa Prapaskah ini, masa retret agung, masa pertobatan untuk mempersiapkan karya penebusan-Mu. Engkau adalah Allah yang menyukai kasih setia bagi kami semua, karena Engkau adalah yang selalu mengasihi kami. Maka ya Tuhan, didiklah kami, ajarlah kami, bentuklah hati kami seperti hati-Mu sendiri, sehingga kami mampu menanggapi sabda-Mu yang Kau ajarkan kepada kami hari ini, dan mengubah hidup kami untuk selalu dekat dan bersatu dengan Engkau. Berkatilah pertemuan kami ORK ini dari awal hingga akhir, sehingga ada berkat yang melimpah yang Kau curahkan kepada siapapun yang terlibat, yang mendengarkan dan bersama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita memasuki pekan ketiga Prapaskah. Dan sekarang marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari Kitab Nubuat Hosea, bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Umat Allah berkata, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam, tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya." Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan Tuhan berfirman, "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, Aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan.
Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Sebab engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Lakukanlah kerelaan hatimu pada Sion, bangunlah kepada tembok-tembok Yerusalem, maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu, kurban bakar dan kurban-kurban yang utuh. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil kita hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita telah mendengarkan bacaan-bacaan liturgi untuk hari ini. Romo Yudi, kiranya inspirasi atau kabar sukacita apa yang dapat dibagikan kepada kita semua dari bacaan pertama kita hari ini, Romo? Ya, sebelum saya menyampaikan inspirasi atau pesan dari pewartaan Nubuat Hosea, kita ingatkan ternyata kita sudah memasuki pekan ketika Prapaskah dan esok hari sudah memasuki pekan keempat Prapaskah. Itu artinya apa? Perjalanan Prapaskah kita sudah lebih dari separuh, dan harapan saya buah-buah Prapaskah ini sungguh-sungguh semakin nyata, semakin kita rasakan, dan buahnya dirasakan juga oleh banyak orang. Nah,
inti pewartaan sabda Tuhan dari nubuat Hosea tentu saja adalah ajakan untuk pertobatan. Nah, ini memang menjadi suatu paling dasar, paling penting di dalam masa retret agung ini, masa Prapaskah. Kita tidak usah berpikir atau mempunyai anggapan negatif, kok terus tiap hari berbicara tentang pertobatan, pertobatan, pertobatan. Kenapa itu? Satu hal saya mau tekankan, memang pertobatan itu tidak bisa ditawar lagi. Pertobatan adalah yang sangat penting. Pertama, untuk menjalani kehidupan rohani, tidak mungkin orang melupakan pertobatan. Karena kita semua tahu bahwa ketika kita menyadari diri sebagai orang berdosa, cara dan jalan satu-satunya adalah pertobatan. Yesus sendiri juga mengajarkan kepada kita semua, kalau engkau tidak bertobat seperti anak kecil ini, engkau juga tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Jadi pertobatan itu memang menjadi suatu yang sangat mendasar bagi kehidupan kita sebagai murid Kristus. Kita mempunyai harapan untuk bisa masuk kerajaan Allah, kerajaan damai, sejahtera, sukacita, kebenaran dalam Roh Kudus. Tetapi kalau kita tidak masuk dalam pertobatan, apa yang menjadi harapan itu menjadi harapan palsu, bahkan menjadi harapan kosong, sia-sia bagi kita semua. Kita juga ingat ketika Yesus datang pertama-tama di depan umum, Yesus juga katakan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kenapa Allah mengutus para nabinya? Tak lain dan tak bukan yang menjadi inti perutusan, mewartakan pertobatan agar umat Allah kembali kepada Allah. Hari ini sama, nubuat Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6 juga menyatakan itu. Tidak bisa dilepaskan ajakan pertobatan itu dari Hosea 5 ayat 15, dikatakan demikian, sabda Allah. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ini dilanjutkan dengan nubuat Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Menarik, Allah sendiri mengatakan, aku akan pergi ke tempatku. Tempat Allah itu di mana? Tak lain dan tak bukan adalah ya surga sendiri. Itu artinya bahwa Allah semacam memberikan jeda kepada umatnya untuk merenungkan hidup, merenungkan dirinya. Sampai ia, katakan dengan sabarnya, sampai mereka, umat Allah ini, mengaku diri bersalah dan mencari wajah Allah. Karena sebenarnya memang kerinduan manusia itu bersemuka, bertemu, bahkan bersatu dengan Allah. Oleh karenanya dilanjutkan, tadi umat Allah mengatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Kita akan berbalik kepada Tuhan. Bertobat itu artinya memang metanoia. Berubah, beralih arah kepada Tuhan. Kalau orang berdosa itu kan menjauhkan diri dari Tuhan. Sekarang dengan kesadarannya, dia berbalik kepada Tuhan. Ya, kalau gambaran sangat jelas itu kalau kita membaca kisah anak bungsu yang hilang itu, ya, anak bungsu yang sudah meninggalkan bapaknya, dia berfoya-foya, dia hidup senang, pada akhirnya dia kehabisan harta bendanya, dia mulai lapar, bahkan tidak ada yang memberi makan, makanannya adalah ampas babi. Itu mau mengatakan bahwa ketika manusia menjauh dari Tuhan, akibatnya adalah penderitaan yang sangat ekstrim, seperti anak bungsu yang hilang. Nah, itu mulai disadari oleh umat Allah tadi. Umat Allah ini siapa? Ya Israel. Disadari dengan demikian, mengajak mari kita berbalik kepada Tuhan,
sebab Dia telah menerkam dan akan menyembuhkan kita, dan telah memukul dan akan membalut kita. Nah, rupanya di situ memang perlu dipertanyakan juga, berbalik kepada Tuhan ini, apakah dasar motivasi karena dia menyadari selama ini kehidupannya. Karena dikatakan di sebelumnya, kalau kita membaca kitab Hosea atau nubuat Hosea sebelumnya, umat Allah ini meninggalkan Allah dengan tanda kutip berselingkuh dengan menyembah dewa-dewa atau ilah-ilah lain. Ya, entah itu patung atau apapun, tapi yang jelas mereka menduakan Tuhan. Tidak lagi setia kepada Allah. Dan itu suatu sejarah yang terus berulang dan berulang. Kalau kita membaca dari kitab Keluaran juga sama, ketika bangsa Israel diajak oleh Musa untuk keluar dari Mesir, yang terjadi bahkan di tengah perjalanan pun mereka juga melupakan Tuhan. Selain menggerutu, membuat patung lembu untuk disembah dan lain sebagainya. Itu suatu suatu yang sering berulang, yang sering terjadi. Apakah itu masa lalu, Romo? Ya enggak. Bahkan sekarang pun seringkali itu juga terjadi pada manusia, bahwa manusia sadar atau tidak terkadang sudah menduakan Tuhan, padahal Tuhan tidak ingin diduakan. Kalau dalam Mazmur itu Allah cemburu, Allah tidak ingin diduakan, karena memang Dia sang kebenaran itu, karena Dia yang memang harus tetap diimani dengan penuh kasih setia. Oleh karena itu, ajakannya menarik. Di ayat selanjutnya, ayat 3 dikatakan sangat jelas, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Gitu. Ini sering kita dengar dalam ungkapan ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau kita tidak mengenal Allah, siapa Allah kita itu, ya kita tidak bisa menanggapi, menerima dengan setulus hati kita. Nah, diuraikan sungguh-sungguh ajakan ini untuk mengenal Allah. Jangan-jangan memang selama ini mereka belum mengenal siapa Allah itu bagi mereka. Padahal Allah yang sebenarnya adalah Allah yang tetap mengasihi, Allah yang tetap peduli, Allah yang tetap sabar, Allah yang menolong, bahkan tadi membalut luka-lukanya dan lain sebagainya. Itulah yang harus dikenal oleh orang yang percaya. Jangan sampai kita salah mengenal siapa Allah. Kalau kita salah mengenal siapa Allah yang kita imani, nanti efeknya, akibatnya itu sangat buruk. Ketika terjadi misalnya kekerasan atas nama agama yang membela Allah dan sebagainya, dalam konsep mereka bahwa Allah kita itu adalah yang menghukum, Allah yang keras, Allah yang tidak peduli, Allah yang jauh dari kasih dan lain sebagainya. Dan itulah yang harus kita kritisi, harus kita bersihkan pikiran atau konsep-konsep kita, dan menerima, mengerti Allah yang sejati, Allah yang benar itu bagaimana. Romo, di kitab Nubuat Hosea bab 6 ayat yang ketiga, tadi Romo juga telah mengulang juga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bagaimana caranya, Romo, supaya kita bisa sungguh-sungguh bisa mengenal Tuhan itu? Ya, ada banyak cara tentu saja ya. Kembali pertama-tama kalau kita membuka sabda Tuhan, di sana kita akan mengenal sebenarnya siapa Allah itu. Bahkan kalau kita membaca Perjanjian Lama, membaca Perjanjian Baru, amat jelas sekali siapa sebenarnya hakikat Allah itu. Oleh karena itu, Santo Hieronymus kan mengatakan, tidak mengenal kitab suci tidak akan mengenal Allah atau tidak mengenal Yesus. Kalau kita mengenal kitab suci dengan baik, kita juga akan mengenal Allah, mengenal Yesus dengan baik pula.
Itu pertama tentu saja adalah sabda Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua. Yang kedua, Allah itu adalah Allah yang hidup, roh yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam keteraturan menjalankan kehidupan rohani, di sana ada terutama mau hening, mau berdoa, mau bermeditasi, merenungkan siapa Tuhan, orang akan menemukan kebenaran dan juga siapa Allah itu. Hanya sekarang yang menjadi problem manusia modern ini kan kesulitan untuk masuk dalam keheningan. Yang terjadi adalah kesibukan demi kesibukan, entah itu di kantor, entah itu di perusahaan, entah itu di rumah. Nah, apalagi yang menjadi ilah baru sekarang ini adalah gadget kita, HP kita. Kita bisa memberikan waktu 1-2 jam sehari. Pertanyaannya, apakah kita juga bisa memberi waktu 1 atau 2 jam sehari untuk Allah kita agar kita semakin mengenal Allah? Kalau tidak, kita mengenal dari mana? Ya bisa saja pengertian itu kita kenal. Tetapi yang namanya iman yang subur, iman yang sungguh bertumbuh, yang menghasilkan buah kebenaran itu adalah iman yang sungguh dekat melalui doa, keheningan, refleksi, meditasi, dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana kita bisa memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita ya Romo? Ya, yang jelas kita kan ingat dari ajakan perjanjian lama, perjanjian baru, Allah itu rindu sekali untuk dekat bersekutu dengan umatnya. Nah, panggilan ini dalam ya entah itu hati nurani kita, entah dari pewartaan sabda Tuhan, selalu disampaikan terus-menerus kerinduan Allah untuk manusia itu dekat dengannya. Nah, oleh karena itu ya kita diajak untuk apa? Membuka telinga, membuka hati untuk Dia. Kalau kita menutup, kalau kita acuh tak acuh, kalau kita tidak peduli, bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan yang seperti itu? Ya, di mana Tuhan telah mengulurkan tangan kepada manusia. Betul, ya Romo. Ya. Bagaimana apakah manusia mau merangkul, menangkap tangan Tuhan itu? Betul. Nah, saya sering katakan sebenarnya belajar juga sebenarnya dari kitab Keluaran yang terjadi dengan kisah waktu itu bangsa Israel di padang gurun ada pertempuran besar ketika Musa mengangkat tangan berdoa, Tuhan turun tangan. Sama ketika kita ini manusia mengangkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti turun tangan untuk menolong kita. Tapi kalau kita masih merasa kuat, masih merasa bisa dan sebagainya, akan sulit. Nah, yang menarik Mbak Lili adalah apa yang menjadi pesan sentralnya dari Tuhan sendiri. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Karena manusia itu kan cenderung mengungkapkan pertobatannya itu sebagai ungkapan pertobatan melalui persembahan-persembahan, entah mempersembahkan domba atau mempersembahkan hewan atau mempersembahkan harta bendanya dan sebagainya, perpuluhan dan sebagainya. Itu ya baik, bisa. Tetapi menurut Allah yang terpenting adalah kasih setia. Bahkan dikatakan dalam Mazmur tadi sangat jelas sekali, sebab engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ini suatu pertobatan. Maka tadi dalam kitab Hosea atau nubuat Hosea itu di sana sebenarnya diharapkan bahwa umat Allah yang mau berbalik kepada Allah itu diharapkan ada tanda-tanda penyesalan, ada tanda-tanda pertobatan, yakni dengan hati yang remuk redam, hati penuh penyesalan akan kejahatan, akan kedosaannya. Dan ini memang juga diulangi, misalnya dalam setiap kita
sebelum menerima sakramen pertobatan, entah pribadi atau secara massal, bagus diawali dengan ibadat tobat. Gitu. Di sana disampaikan harapannya kita sungguh menyadari akan kelemahan, kedosaan, dan kejahatan kita. Ini menjadi penting bahwa Paulus sendiri juga mengingatkan kejahatan modern diawali ada dari manusia sudah kehilangan akan kesadaran kedosaannya. Ketika orang sudah tidak lagi menyadari kedosaannya, bahwa dosa itu menghujat, bahwa dosa itu jahat, dia lakukan terus-menerus, dia lakukan dengan begitu enaknya dan sebagainya, akibatnya seperti sekarang ini. Dosa demi dosa tidak hanya bertumpuk, kita semua tahu yang terjadi adalah kejahatan demi kejahatan. Nah, hati yang remuk redam, hati penuh penyesalan, inilah yang diharapkan kita bangun. Karena dengan demikian Tuhan akan melihat hati, bukan hanya melihat apa yang diucapkan, tapi melihat penyesalan yang sungguh-sungguh, dan itulah yang mendatangkan rahmat dan belas kasih pengampunan. Kembali seperti pengalaman anak bungsu yang hilang itu, dia remuk redam, dia hatinya hancur. Dia menyadari situasi kondisinya yang sangat ekstrim dalam penderitaannya. Dia sadar akan kebaikan bapaknya, dia pulang. Apa yang terjadi ketika dia pulang? Ayahnya sudah menunggu, membuka tangan, dirangkul, tidak ada penghakiman, itu terjadilah pengampunan. Saya merasa itu harus kita bangun, terutama dalam masa Prapaskah ini. Agar apa? Ya, Paskah nanti sungguh-sungguh menjadi suatu kebangkitan bagi kita semua, merasakan kasih Tuhan. Ada yang baru, tidak secara rutin, aduh, Prapaskah sudah selesai, Paskah kita rayakan selesai, tapi tidak ada suatu semacam revolusi kehidupan rohani, kehidupan batin untuk menyambut dan bersatu dengan Tuhan. Saya kira itu, Bu Lili. Ya, jadi di sini dari bacaan pertama kita hari ini yang ditekankan bahwa Allah ini menginginkan kita setia dan bertobat, gitu ya Romo ya. Ya. Jadi jangan hanya sekedar kurban saja, misalnya dalam hal materi gitu ya Romo, Allah tidak melihat itu, tapi Allah lebih mementingkan kesetiaan kita. Ya, kita sebagai umat Allah hendaknya berbalik kepadanya, karena Allah sungguh-sungguh mengasihi kita manusia. Apa yang dilakukan Allah terhadap umatnya sungguh telah membaharui hidup manusia. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Yudi. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Andreas Yudi Wiyadi Okarem dan saya Felicia Lili. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya ke nomor 0881 02513 3438 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Yudi, di awal sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit Romo apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi Romo. Ya, kalau saya boleh mengulang, saya ingin menandaskan dari referen Mazmur tadi, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Kasih setia itu ibaratnya mata uang dalam dua sisi, ada angkanya, ada gambaran. Setali
tiga uang, atau memang sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara kasih dan setia. Kalau dalam bahasa Ibrani itu padanannya hesed emet. Itu menjadi suatu pesan yang menurut saya sangat mendasar juga bagi kita orang yang percaya bahwa Allah itu sebenarnya memang kasih setia. Tidak bisa orang mengatakan aku mengasihi tapi tidak setia. Dia mau mengatakan saya setia tapi sebenarnya kehilangan kasih. Itu juga tidak bisa. Jadi dua-duanya memang harus ada. Kalau orang mengasihi, dia harus Setia. Nah, sama itu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita mengasihi kepada Allah, mari kita juga menjalankan kasih setia. Itu berlaku juga dalam kaitan hidup iman kita, entah itu di keluarga, seorang suami, seorang istri. Suami istri kan dengan kasih, dia juga menjalankan dan kesetiaan. Dengan penuh perjuangan untuk setia kepada pasangannya. Nah, itu yang menurut saya perlu menjadi garis besar bagi kita di pesan bacaan pertama kitab Nabi Hosea yang dilanjutkan dengan referen dari Mazmur Tangkapan. Ya. Baik, terima kasih Romo Yudi. Nah Romo, sekarang inspirasi apa yang dapat disampaikan dari bacaan Injil kita hari ini, Romo? Ya, yang pertama yang perlu saya sampaikan konteksnya dari Injil itu dikatakan Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi rupanya Allah itu tidak ingin kalau muridnya itu menganggap dirinya paling benar dan menganggap rendah orang lain. Allah ingin bahwa setiap manusia, apalagi murid Kristus, menganggap dirinya itu semuanya berharga di mata Tuhan dan saling menghargai, saling menghormati, jangan ada yang merendahkan. Karena sebenarnya memang tidak ada orang yang ingin direndahkan. Tidak ada orang yang ingin dilecehkan dan sebagainya. Semua manusia mempunyai harapan satu sama lain, saling menghargai, saling menghormati. Nah, yang menarik, Yesus mengambil perumpamaan itu, perumpamaan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah sedang berdoa. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Nah, ini menjadi kontras memang, satu pemimpin agama bangsa Yahudi yang mempunyai status sosial yang lebih tinggi, bermartabat atau dihormati. Yang satu pemungut cukai, pegawai pajak ini oleh bangsa Yahudi terkadang selain disindir-sindir, bahkan dilecehkan bahwa para pemungut cukai ini adalah orang berdosa, orang yang pro kepada penjajah, orang yang sudah dinilai sebagai orang yang tidak jujur, korupsi dan lain sebagainya. Ada banyak embel-embel yang sudah disematkan pada pemungut cukai ini. Intinya bahwa di hadapan orang Farisi, pemungut cukai ini dianggap rendah. Nah, ini menarik untuk kita kaji, apalagi dalam konteks berdoa di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Ada kecenderungan seperti yang diingatkan oleh Yesus, yakni kesombongan rohani atau bahkan kesombongan religius bagi orang-orang yang menganggap diri dia seorang guru, seorang pengajar, atau orang yang diberi kepercayaan di dalam agama lebih tinggi dari yang lain. Ada kecenderungan bisa saja jatuh pada kesombongan rohani. Nah, ini yang menjadi tidak berkenan di hati Tuhan, merasa diri paling tahu, merasa diri paling pintar, merasa diri yang mempunyai hak untuk masuk ke dalam surga, dan sementara yang lain tidak, dan lain sebagainya. Justru orang-orang seperti ini di hadapan Allah diingatkan agar
tidak menyombongkan dirinya. Nah, yang terjadi dengan kesombongan-kesombongan itu ketika berdoa, dikatakan sangat jelas sekali, dia berdoa dengan tidak dari hatinya. Tapi apa? Dari prestasi, usaha, kerja, dan yang dilakukannya. Dikatakan, Jadi menyombongkan diri gitu ya Romo. iya, pamer di hadapan Tuhan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10. Padahal kalau sebenarnya tidak perlu menjabarkan saya telah melakukan ini. Allah juga sudah tahu sebenarnya Betul, gitu ya, ya makanya Romo ya. itu seperti Allah saja, Allah itu tidak tahu, padahal Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Nah, orang yang seperti ini memang jatuh dalam kesombongan rohani. Sekarang mari kita lihat dalam praktek hidup kita, dalam menjalani hidup kita beriman, apakah kita juga jatuh seperti Fariseisme seperti ini? Seringkali mengumbar prestasi-prestasi kita. Apalagi sekarang di zaman sosial media, tanpa sadar kita memang kedengarannya, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Mengucap syukur, tapi sebenarnya bersayap juga. Di sana ada dalih, ada kata-kata, ada ungkapan-ungkapan yang seringkali menjadi pamer atau sok kepada orang lain dan sebagainya. Padahal itu tidak perlu. Yang Allah kehendaki adalah doa yang keluar dari hati yang tulus, dari hati yang bersih. Nah, yang kedua, orang yang sombong itu jatuh pada sikap membanding-bandingkan. Bandingkan satu dengan yang lain. Aku seperti ini, dia seperti itu. Seperti hakim. Padahal siapa yang mengangkat dia menjadi hakim? Harus menyombongkan diri. Harus menempatkan diri lebih daripada yang lain. Tidak ada. Tuhan menciptakan siapapun kita dengan latar belakang, dengan aneka ragam perbedaan. Ada perbedaan suku, ras, budaya, bahkan juga strata sosial dan sebagainya. Itu tidak akan mempengaruhi di hadapan Tuhan martabat kita yang luhur di hadapan Tuhan. Sama di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah manusia yang bermartabat luhur di hadapan Tuhan sebagai citra Allah, sebagai gambar Allah. Tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa dikurangi lagi. Kemiskinan se ekstrem apapun tidak membuat dia kehilangan martabat Allah dalam dirinya. Itulah yang harus juga menjadi kesadaran dalam menjalani hidup kita ketika kita sudah mulai membanding-bandingkan satu sama lain. Hati-hati, ya, kita sudah jatuh dalam kesombongan rohani juga. Nah, kalau kita ingat juga Yesus juga sama mengalami perlakuan yang sama ketika dia datang ke Nazaret, masuk ke rumah ibadat dan membaca dengan pewartaan sabda Allah yang disampaikan dengan sangat bagus. Pertama-tama mereka kagum, mereka senang. Tapi begitu mereka menyadari siapa Yesus, ada pertanyaan-pertanyaan. Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah dia ini keluarganya kita kenal, saudara-saudaranya juga kita kenal. Sehingga orang-orang di Nazaret menjadi tertutup, bahkan dikatakan mereka kecewa dan menolak Yesus. Akibatnya mereka rugi sendiri. Dikatakan dalam Injil, Yesus tidak membuat banyak mujizat di Nazaret. Karena mereka menyombongkan diri, mereka membanding-bandingkan, mengecap orang lain seperti itu, tidak menghormati orang lain. Andai kata mereka menghormati Yesus, mereka percaya kepada Yesus, ada banyak mujizat yang bisa dilakukan atau bisa dikasih Tuhan yang bisa mereka rasakan karena mereka sungguh terbuka kepada Yesus. Ya, bagaimana Yesus bisa melakukan suatu mukjizat kalau orang-orang di sekitarnya tidak percaya ya Romo ya? Makanya intinya di situ adalah kepercayaan dan menghargai diri, menghargai sesamanya.
Sama juga kalau kita tidak menghargai anggota keluarga kita, teman sekerja kita, sekantor kita. Kalau kita tidak percaya, kita tidak menghargai mereka, tidak akan ada yang bisa dilakukan dengan mudah, tidak akan ada capaian-capaian yang maksimal, tidak akan ada prestasi-prestasi, bahkan kalau dalam bahasa rohani kita tidak akan ada mujizat kalau begitu. Ya. Karena setiap orang sebenarnya mempunyai kesempatan yang bisa digunakan oleh Allah untuk menyampaikan atau mewartakan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Tapi karena sudah orang membentengi diri, sudah ada sekat dengan konsepnya bahwa orang ini nggak bisa, orang ini rendah, orang ini begini, ya sudah selesai. Maka sekali lagi kita tidak boleh meremehkan orang lain, sekecil apapun, bagaimanapun juga, ya kita manusia harus saling mencintai, saling menghormati. Karena kalau kita bicara dari kebenaran Tuhan yang diayati oleh Yesus, Yesus memang banyak ditolak, Yesus memang banyak tidak dihargai, tetapi dia juga tidak pernah menolak manusia. Dia selalu menerima apapun manusia, apa adanya. Inilah yang harus menjadi kesadaran kita juga dalam masa Prapaskah ini. Kita berubah, kita diajak untuk bersikap bijaksana, penuh hikmat. Apalagi tahun ini kan kita tahu kita amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Kita seringkali mengambil atau mempunyai sikap tidak adil dalam keluarga-keluarga kita. Saya ingat akan beberapa minggu lalu, saya dalam katekese singkat di Misa Kudus di MPK, saya mengambil satu video singkat 1 menit, tetapi rupanya sangat menginspirasi banyak orang. Video singkat itu kan seorang anak kecil bersama dengan mama dan papanya ditanya oleh mama, tadi apa yang menjadi tugas di sekolah? Menjadi sesuatu mah. Sesuatu itu apa? Saya ingin menjadi HP. Kaget mamanya. Papanya juga kaget. Loh kenapa? Nah karena papa dan mama begitu peduli dengan HP. Ketika saya ingin ngajak ngomong dengan mama masih chatting-chatting atau masih WA-WA-an. Sama dengan papa juga asik. Akhirnya anak ini protes ingin menjadi HP. Agar apa? Agar juga diperhatikan, agar juga dihargai, agar tidak merasakan dilecehkan. Mama dan papa lebih penting daripada mementingkan HP daripada anak ini. Nah, itulah yang menjadi pesan bahwa kita ini siapapun kendati masih kecil seperti anak itu kan menginginkan cinta, menginginkan perhatian, menginginkan kedekatan. Satu sama lain diajarkan oleh Tuhan juga seperti itu, saling mencintai, saling menghormati, saling mendukung dalam kerjasama yang baik satu sama lain, saling mencintai. Kalau enggak, yang terjadi adalah pelecehan, kekerasan, penghinaan. Di medsos luar biasa seperti sekarang ini. Ya, inilah inspirasi yang sangat bagus bagi hidup kita. Nah, kita bicara siapa pemungut cukai. Diajarkan dalam Alkitab tadi, dia memang berdoa di bait Allah. Dia menyadari dirinya sungguh bahwa dia berdosa. Dia tidak memamerkan prestasi-prestasinya. Bahkan dikatakan menepuk-nepuk dada itu bukan untuk menyombongkan diri, tidak. Tetapi menyesali diri. Bahwa aku orang berdosa. Tidak layak hadir di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan akan kasih dan kesetiaannya. Tapi Tuhan mempunyai hati yang luas, Tuhan mempunyai pengampunan, dia pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Romo, dalam kehidupan kita sekarang ini juga sering kali kita melihat bahwa kadang-kadang ada orang yang telah berdosa. Sebenarnya kita semua juga manusia berdosa ya Romo. Misalnya ada seorang yang telah jatuh dalam dosa berat, dan misalnya gini deh Romo, seperti narapidana, dia telah keluar dari penjara, dan dia telah bertobat, dia datang ke gereja berdoa, gitu kan. Kadang-kadang umat di sekitarnya itu
merasa risih gitu. Ya. Apakah benar ini dia mau bertobat gitu? Ya. Nah, bagaimana ini Romo? Ya, kembali sebenarnya konteksnya hampir sama. Kalau kita masih mempunyai konsep, mempunyai pikiran yang seperti itu, apalah bedanya kita dengan orang Farisi? Ya. Kita merasa diri yang paling suci, kita merasa diri yang paling benar. Kalau kita mau jujur, kita ini malu juga. Karena kita sebenarnya juga tidak jauh lebih baik daripada dia. Betul. Kita juga mempunyai dosa, kita juga mempunyai kelemahan. Maka Tuhan tahu sebenarnya yang terjadi dengan kehidupan kita. Oleh karenanya, janganlah menghakimi. Yesus kan sering kali mengatakan juga demikian. Lebih baik memberikan pengampunan, bukan penghakiman. Karena yang namanya penghakiman itu adalah hak dan milik Allah. Kekuasaan Allah sendiri. Kita tidak pernah diangkat untuk menjadi hakim. Betul. Tapi kita diangkat untuk menjadi pelayan atau pewarta kasihnya. Nah, di situ yang harus kita bangun satu sama lain, menyadari bahwa secara nyata penuh kerendahan hati, seperti pemucuknya tadi, aku orang berdosa, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Dan juga sama, yang lain juga menjalani kehidupan yang tidak lebih baik satu sama lain. Kita bukan malaikat. Betul. Kita adalah orang-orang yang ringkih, orang-orang yang mudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tetap mempunyai tangan yang kuat untuk mengangkat kita dari lumpur kedosaan itu. Romo, belum lama ini saya ada melihat satu video yang menginspirasi. Karena sekarang ini kita sedang heboh dengan virus corona. Saya ada melihat satu video di Venice. Ada satu orang Chinese. Dia memakai masker dan dia membawa satu tulisan bahwa saya orang Chinese, tapi saya tidak ingin merugikan orang lain gitu, Romo. Dan dia berdiri di pinggir jalan, ternyata itu menarik banyak orang. Jadi satu persatu orang merasa tersentuh juga gitu. Mereka satu persatu ada yang memeluk dia. Ada juga yang malah dia membuka maskernya dan dia memeluk dia. Gitu, bahwa dan dia mengatakan bahwa saya mengasihi kamu. Gitu. Jadi bagi saya ini suatu inspirasi yang sangat luar biasa gitu ya, Romo ya. Betul. Hingga Bapak Paus sendiri kan juga selalu mengingatkan dan mengajak untuk selalu terbuka kepada siapapun. Bahkan imigran-imigran juga tidak boleh ditolak begitu saja. Tapi harus tetap diorangkan, dimanusiakan. Kalau kita bisa menolong, kenapa tidak? Ya tentu saja ada banyak risiko. Tentu saja ada banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tetapi begitulah memang menjadi murid Kristus. Kalau di hadapan kita ada patung Yesus Tunawisma, ini mau mengajak apa? Mengingatkan kita bahwa Yesus sendiri mau solider dengan orang-orang yang seperti itu. Yesus hadir untuk mengajak kita peduli, solider, dan mengangkat derajat manusia. Manusia yang telah ternodai, manusia yang telah dihancurkan oleh dosa, diangkat kembali, dipulihkan oleh belas kasih Tuhan. Nah, saya merasa sebagai murid Kristus itu yang utama. Ya. Kalau Tuhan Yesus sudah melakukan itu, tidak ada lagi tawaran-tawaran. Kalau tidak, ya apa bedanya dengan yang lain? Saya kira apa yang Ibu ceritakan tadi sungguh-sungguh inspiratif, karena apalagi dengan situasi seperti ini, orang sudah curiga, orang sudah memberikan cap satu sama lain, dan ini bisa sungguh-sungguh merusak wajah kemanusiaan kita. Dan dia katakan saya juga manusia gitu. Ya memang, makanya apapun kondisinya itu kita ini manusia. Kalau Tuhan menerima, kenapa kita menolak? Kalau Tuhan menghargai, kenapa kita merendahkan? Saya merasa
itu juga. Oleh karenanya seperti yang disabdakan di akhir Injil tadi, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Merendahkan di sini adalah dalam arti rendah hati, bukan rendah diri. Ya. Orang rendah hati itu orang yang menyadari dirinya apa adanya, secara tulus, secara jujur. Kalau orang rendah diri itu seringkali konsep psikologinya salah juga. Tapi Yesus mengajarkan agar kita ini rendah hati, bukan menyombongkan diri. Karena ketika orang menyombongkan diri dikatakan malah direndahkan di hadapan Tuhan. Artinya memang Tuhan tidak ingin. Allah kita saja, Allah yang berkuasa, dia mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, tapi toh dia mengosongkan diri, hadir dalam diri Yesus. Dia sangat rendah hati. Oleh karenanya, saya ingat akan ajaran Santo Agustinus, yang terpenting dalam menjalani kehidupan iman ini apa? Dikatakan, pertama, rendah hati. Kedua, rendah hati. Ketiga, rendah hati. Nah, itu artinya memang kerendahan hati itu tidak bisa ditinggalkan untuk menjadi murid Kristus, karena yang kita ikuti adalah guru yang rendah hati. Ya, dalam doa kita juga kita jangan sampai memanipulasi doa ya, Romo ya. Nah ini tadi kan orang Farisi itu memanipulasi doa dengan pamer-pamer prestasinya. Iya. Padahal Tuhan tahu. Nah doa yang seperti ini akhirnya akibatnya dikatakan dalam Injil tidak diperkenankan di hadapan Tuhan. Tetapi doa yang dari hati yang remuk redam, dari ketulusan, dia pulang dibenarkan, diberkati oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita diajak untuk mengevaluasi diri. Kenapa kalau kita pulang dari Ekaristi atau pulang dari doa tidak ada perubahan, tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan? Mungkin karena kita salah berdoa, bisa saja. Ada tadi kita pamer-pamer, menyombongkan diri dan lain sebagainya. Hati-hati. Kita tidak akan dibenarkan, kita tidak akan diubah, kita tidak akan mengalami yang namanya hadirnya kerajaan Allah. Kira itu, Bu Lili. Ya, Romo, nampaknya waktu berjalan begitu cepat, Romo. Oh ya. Sebenarnya masih banyak yang dapat kita lebih dalam lagi ya, Romo, untuk digali lagi ya, Romo. Nah, sebelum kita mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini, Romo, kiranya Romo berkenan untuk memberikan kesimpulan singkat, Romo. Kalau kesimpulan singkatnya adalah ajakan Yesus agar satu sama lain rendah hati dan bisa menghargai, menghormati orang lain. Jangan sampai sebagai murid Kristus menganggap rendah orang lain, karena Yesus tidak akan menganggap rendah siapapun kita. Ya. Doa yang baik adalah doa yang keluar dari ketulusan, kepolosan, dan kesederhanaan jiwa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Yudi. Mari saudara-saudariku, kita hadirkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas rahmat dan kasih-Mu Kau anugerahkan kepada kami, terutama bersama-sama kami telah menjalani kesempatan Oase Rohani Katolik. Sabdamu sungguh indah, menjadi pegangan hidup bagi kami. Engkau ajarkan kami semua tentang pertobatan yang sejati, yakni Allah menginginkan kasih setia dan bukan korban bakaran. Semoga kami bertumbuh menjadi orang-orang yang penuh kasih setia kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Semoga kami hadir di hadapan-Mu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati, mengingat diri kami bukan apa-apa di hadapan-Mu Tuhan. Tanpa Engkau, kami adalah manusia yang celaka, karena kami ini manusia yang lemah, manusia yang mudah jatuh dalam dosa. Tetapi dengan kasih, kerahiman, dan kemurahan-Mu, kami Engkau angkat, Engkau tebus melalui Yesus Kristus, Putra-Mu, Juru Selamat kami. Semoga
Engkau memberkati kami dan umat-Mu yang Kau percayakan kepada kami dengan berkat dari Tunggal Maha Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Yudi untuk permenungan yang telah disampaikan Terima pada hari kasih ini. Bu Lili, Tuhan berkati. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Yudi dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata Romo Andreas Yudi Wiyadi Okaram dan saya Felicia Lili mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila dengan semangat. Kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.